Hai, kita dari kelompok 3 Biologi Pakan Alami. Kita ingin menjelaskan tentang teknik kultur mikroalga Isocyprinus galbana. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Febri Kurniawan Raharjo, Fatur Rahman Asafa, Beri Tegar Setiawan, Natasha Fardita, Maya Restianti, dan Nadia Ismi Alvara. So, enjoy this video. Apa sih mikroalga itu? Mikroalga merupakan alga atau kelompok Talopita berklorofil yang memiliki bentuk dan ukuran tubuh mikroskopik. Klasifikasi Isokrisis galbana, divisi Chrysophyta, dan kelas Haptophyceae. Isokrisis galbana berbentuk oval hingga elips, berukuran sel 3,5-4 m, berwarna kekuningan, mempunyai 2 buah flagela yang disebut haptonema. Mengandung pigmen karoten, fucoxanthin, diatoxanthin dan diadinoxanthin serta dapat tumbuh optimal pada suhu 14-22 derajat Celcius. Kandungan nutrisi isokrisis SEP adalah protein 31%, karbohidrat 10%, lemak 18%, dan mineral 12%, eicosapentaenoic acid, EPA. 7,2% dan docosahexaenoic acid, DHA. 4,3% isokrisis galbana dapat dimanfaatkan sebagai 1. Pakan alami. 2. Kandungan EPA, eicosapentaenoic acid, dan DHA, docosahexaenoic acid, berpotensi pada industri makanan sebagai sumber LC-PUFA sebagai alternatif pengganti minyak ikan, menyediakan pula sterol. Tokoferol dan pigmen perwarnaan, produksi fitoplankton, isokrisis galbana, skala laboratorium dilakukan bertahap dari mulai kultur agar, test-tube, Erlenmeyer, dan Carboy. Kegiatan di laboratorium dibagi menjadi 2 yaitu Laboratorium I dan Laboratorium 2. Laboratorium I dipergunakan untuk kultur agar, test-tube dan Erlenmeyer tanpa aerasi. Sedangkan kegiatan pada Laboratorium 2 berupa kultur skala Erlenmeyer dan skala Carboy. Pada kegiatan produksi skala intermediate mencakup kultur di akuarium 100 liter sampai 500 liter. Dan selanjutnya siap digunakan sebagai starter kultur massal. Skema kultur fitoplankton dimulai kultur pada media agar sampai kultur massal terlihat pada gambar 1. Lalu ada parameter Isocyprinus galbana, yaitu faktor pembatas yaitu adalah suhu yang kisaran optimal 14-22 derajat Celcius. Setelah itu ada intensitas cahaya yang kisaran optimal 1000 sampai 6000 lux. Setelah itu ada penyinaran minimum 16 jam terang dan 8 jam gelap. Habis itu ada penyinaran maksimal yaitu 24 jam terang. Itu faktor yang paling berpengaruh adalah sumber energi atau cahaya. Suhu yang mempengaruhi kecepatan reaksi biokimia. Cahaya berperan penting dalam pertumbuhan, tetapi pertumbuhan bervariasi disesuaikan dengan kedalaman kultur dan kepadatannya. Intensitas cahaya yang terlalu tinggi dapat menyebabkan fotoinhibis dan pemanasan. Peningkatan suhu dapat menurunkan tingkat kelarutan bahan dan dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi fitoplankton. Faktor kimia yang perlu diperhatikan adalah salinitas, pH, karbon dioksida. Salinitas yang berubah-ubah dapat mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton. Sterilisasi itu proses atau kegiatan membebaskan suatu bahan atau benda dari semua bentuk kehidupan. Sterilisasi sangat diutamakan baik alat-alat yang dipakai maupun media. Alat atau bahan dikatakan steril bila bahan bebas dari mikroba baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Sedangkan tindakan untuk membebaskan alat atau media dari zat transgenic disebut sterilisasi. Sterilisasi dalam kultur Isocyprinus galbana terbagi menjadi 3, yaitu sterilisasi peralatan laboratorium, sterilisasi peralatan laboratorium 2, dan sterilisasi peralatan intermediate. Sterilisasi peralatan laboratorium dilakukan secara kimiawi dan fisika, di mana pertilis, test tube, Erlenmeyer, pipet, beker gelas, dan peralatan lainnya direndam dengan larutan kaporit
200 ppm minimal 24 jam. Lalu sterilisasi peralatan laboratorium dilakukan secara kimia. Erlenmeyer, Carboy, dan peralatan aerasi disteril dengan cara merendam peralatan dengan larutan kaporit 200 ppm minimal 24 jam. Selanjutnya dicuci menggunakan sabun dan dibilas air tawar dan dijemur. Sterilisasi peralatan intermediate dilakukan secara kimiawi. Akuarium, Carnoy, dan peralatan aerasi direndam menggunakan kaporit 200 ppm minimal 24 jam. Selanjutnya dicuci menggunakan deterjen dan dibilas air tawar. Selanjutnya dijemur hingga kering. Pemeliharaan pitoplankton harus dilakukan secara kontinu. Ini dapat dilakukan dengan kultur pitoplankton secara murni dalam bentuk stok. Stok murni bisa dilakukan dalam bentuk media, agar, dan media cair. Dapat disimpan dalam waktu yang lama dan suhu dingin, misalnya di lemari es. Penyimpanan stok murni dalam lemari es dapat bertahan sampai 6-12 bulan hingga sudah batas waktu diganti dengan stok murni yang baru. Pada dasarnya ada 3 teknik isolasi, yaitu isolasi dengan kait atau hook dan pemipetan cawan agar. Subkultur berulang. Teknik isolasi yang digunakan untuk Isocyprinus galbana adalah isolasi dengan metode agar. Lalu penyediaan isolasi murni Isocyprinus galbana. Yang pertama, menyediakan bacot agar. Media telah dipupuk selain vitamin, kemudian dipanaskan hingga mendidih sambil diaduk, selanjutnya kemudian di autoclave. Yang kedua, setelah agar dingin, larutan bacot diberi vitamin, kemudian dituang ke peptidis yang sudah disterilisasikan. Setelah agar beku, dapat siap diinokulasi dengan metode gores, tetes, atau tuang. Yang ketiga, biarkan hingga sel berkembang. Letakkan peptidis di atas lampu TL 40 watt. Setelah koloni tumbuh, ambil dengan jarum os dan pindahkan media cair atau test tube. B. Kultur skala test tube merupakan kelanjutan dari tahapan kultur agar. Tahapan kultur ini tidak menggunakan aerasi. Bisa dilakukan dengan cara 1. Test tube sebelum digunakan harus sudah disteril. Turbidity media air laut yang digunakan harus sama dengan 0. Disaring menggunakan cartridge filter 5 mikro dan pure filter UV 1 mikro. 2. Salinitas media 17-30 ppt. Untuk penurunan salinitas dengan penambahan 5-10% Aquades. Media yang telah steril dipupuk menggunakan pupuk grade PA, Pro Analis, yaitu pupuk Walne dengan dosis 1 ml per liter media. 3. Media dituang ke test tube steril sebanyak 3/4 bagian, kemudian diberi bibit starter dari media agar beberapa koloni. Koloni pitoplankton yang tumbuh dan berkembang di media agar dipindahkan ke media cair dengan menggunakan jarum OC steril. 4. Test tube yang telah berisi bibit pitoplankton ditempatkan dalam rak. Diinkubasi selama 7 hari, pemberian bibit yang banyak akan mempersingkat waktu kultur. Disimpan pada suhu 23 derajat Celcius, ruang ber-AC, dan pencahayaan lampu TL 40 watt. Selama masa kultur, stok bibit harus dikocok dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pengendapan dan difusi udara untuk meningkatkan kelarutan CO2. 5. Pertumbuhan dan perkembangan pitoplankton semakin padat, selanjutnya dipindah ke Erlenmeyer 100-500 ml. Selanjutnya, kultur skala Erlenmeyer. Kegiatan kultur setelah kultur skala test tube adalah kegiatan kultur Erlenmeyer tanpa aerasi. Kultur Erlenmeyer tanpa aerasi merupakan kelanjutan kultur dari skala test tube dilakukan di laboratorium murni 1. Yang pertama, Erlenmeyer yang digunakan biasanya volume 100-500 mm sebelum digunakan disterilisasi. Media air laut yang digunakan di turbidity harus sama dengan 0. Yang kedua, salinitas media 17-30 ppt untuk menurunkan salinitas dengan penambahan 5-10% Aquades. Media yang telah steril dipupuk menggunakan pupuk grade PA,
Foreign laser yaitu pupuk walne dengan dosis 1 mm per liter media. Media dituang ke Erlenmeyer steril, kemudian diberi bibit atau steril starter sebanyak 10% bibit dari hasil kultur test tube. Inkubasi pada suhu 23 derajat Celcius di ruangan ber-AC dan pencahayaan lampu TL 40 watt. Itu kultur skala Erlenmeyer dengan aerasi. Kegiatan kultur setelah kultur Erlenmeyer tanpa aerasi adalah kultur skala Erlenmeyer menggunakan aerasi. Tahapan kultur ini mulai menggunakan aerasi untuk memacu pertumbuhan di mana tahapan adalah masa adaptasi untuk memulai produksi. Kegiatan ini dilakukan di laboratorium 2. Gambar 11 yaitu kultur Erlenmeyer menggunakan aerasi, volume 1-2 liter, pupuk Welne, vitamin, dan silikat ditambah dengan dosis masing-masing yaitu 1 mm per liter. Yang pertama yaitu Erlenmeyer yang digunakan volume 1000 mm. Sebelum digunakan peralatan disterilisasi, media air laut terdebitnya yaitu dengan 0 disterilisasi menggunakan autoclave. Yang kedua, media untuk stoppless disterilisasi perebusan di mana air media yang sudah mendidih panas-panas dituang ke stoppless dan ditutup dengan plastik steril dan diikat dengan karet. Salinitas media 17-30 ppt. Media yang telah dingin dipasang aerasi. Yang ketiga, aerasi yang diberikan bertujuan untuk menyuplai CO2 dan membantu penguapan gas-gas yang tidak berguna. Aerasi diberikan terus-menerus mulai dari penebaran bibit sampai kegiatan kultur selesai. Aerasi dapat menyebabkan turbinitas dan sirkulasi media kultur yang penting sekali untuk mempertahankan suhu agar tetap homogen, sehingga aerasi sangat dibutuhkan selama kultur. Yang keempat, selain untuk mencegah pengendapan sel, agar nutrien dapat tersebar sehingga mikroalga dan kultur mendapatkan nutrien yang sama, mencegah sterifikasi suhu, dan meningkatkan pertukaran gas dari udara ke media. Yang kelima, pupuk yang digunakan adalah pupuk Welne. Bibit atau starter digunakan 5-20% dari kultur Erlenmeyer. Inkubasi pada suhu 23 derajat Celcius di ruangan ber-AC, pencahayaan lampu TL 40 watt dan inkubasi 5-7 hari. Kultur skala Carboy. Kegiatan kultur setelah kultur skala Erlenmeyer menggunakan aerasi adalah kultur skala Carboy. Kultur pitoplankton di Carboy adalah kelanjutan dari kultur di Erlenmeyer atau stoppless menggunakan aerasi. Kulturan ini dilakukan di ruangan laboratorium murni 2. Pupuk Walne, vitamin dan silikat ditambahkan dengan dosis masing-masing yaitu 1 ml per liter. Berikut gambar kultur skala Carboy. 1. Carboy, volume 10 liter. Sebelum digunakan disterilisasi, media air laut 33 ppt disaring menggunakan catrige dan disterilisasi menggunakan kaporit 10-20 ppm minimal 24 jam. Carboy yang telah diisi media dan sebelum digunakan dipasang aerasi kemudian dinetralkan menggunakan sodium tiosulfat 5-10 ppm. Untuk mengetahui apakah media sudah netral atau belum dicek menggunakan klorin tes. 2. Pupuk yang digunakan grade PA, Pro-Analyst yaitu pupuk Walne dan dengan dosis 1 ml per liter media. 3. Bibit starter yang digunakan 20-30%, inkubasi pada ruangan dengan suhu 25-26 derajat Celcius. Ruang ber-AC, inkubasi selama 5-7 hari dan pencahayaan menggunakan lampu TL 40 watt. Setelah sel selesai mengkultur isokrisis galbana dengan metode agar untuk penyediaan isolat murni sampai kultur skala Carboy. Langkah selanjutnya adalah memproduksi isokrisis galbana dengan skala intermediate. Kultur skala intermediate ini merupakan tahapan kultur adaptasi dari laboratorium ke massal. Kultur dilakukan di ruangan semi-outdoor di mana pencahayaan langsung dari sinar matahari yang dapat tembus dengan adanya atap fiber.
Wadah yang digunakan dapat berupa akuarium dan bak semen 100 liter 500 liter. Wadah yang digunakan dalam memproduksi isokrisis galbana pada kelompok kami adalah dengan menggunakan akuarium. Produksi Isocyprinus galbana skala intermediate atau corium. Air laut yang digunakan disaring menggunakan filler bag salinitas 32-33 ppt dengan suhu berkisar 29-30 Celcius. Sterilisasi media menggunakan kaporit 10-20 ppm. Sebelumnya, kultur peralatan aerasi dipasang dinetralkan dengan sodium tisofosfat 5-10 ppm. Untuk mengetahui apakah media sudah netral atau belum, menggunakan chlorine test dengan cara mengambil sampel media di tes tube, kemudian di Berkeley tes 1 tetes. Bila media yang di tes tube berwarna kuning berarti belum netral. Bila ditambah tes sulfat lagi, namun bila warna bening berarti sudah netral. Yang ketiga, dimasukkan bibit yang dikehendaki sebanyak 20-30% dari volume total. Yang keempat, pupuk yang digunakan Wellne dengan tambahan vitamin dan silikat dengan komposisi 1 mm per liter. Fitoplankton yang dikultur dengan dosis pupuk 1 mm per liter. Yang terakhir, lama kultur berdasarkan spesies yang digunakan adalah 4-5 hari. Berikut gambar berdasarkan produser produksi Isocyprinus galbana skala akuarium. Mulai dari gambar 13 merupakan gambar persiapan media akuarium, kemudian dilanjutkan dengan skala akuarium dengan gambar 14 dan 15. Kultur masal Isocyprinus galbana dapat dilakukan di bak semen dengan volume 10-20 ton di tempat yang terbuka. Pencahayaan langsung dari sinar matahari. Wadah kultur sebelum digunakan disterilisasi menggunakan kaporit 200 ppm, kemudian dicuci bersih dengan deterjen dan dibilas air tawar, selanjutnya dikeringkan. Peralatan aerasi, selang, batu, dan pemberat juga disterilisasi menggunakan kaporit minimal 24 jam, kemudian dicuci menggunakan deterjen dan dibilas dengan air tawar dan dikeringkan seperti gambar 13. Setelah itu, media air laut diisi ke bak kultur menggunakan filler bag. Sterilisasi media menggunakan kaporit 10-20 ppm, biasanya lebih bila kondisi perairan tersebut terjadi upwelling atau musim penyakit. Minimal 24 jam. Media yang akan digunakan untuk kultur media dilakukan penyugaran dinetralkan menggunakan sodium tisofosfat 5-10 ppm. Cek dengan tes chlorine test seperti gambar 14, lalu bibit atau starter sebanyak 20-30% dari volume total. Salinitas media berkisaran 32-33 ppt. Suhu air sekitar 29-30 Celcius, CO2 4-5 ppm, pH 7-8. Cahaya yang dibutuhkan adalah 3500 lux. Kemudian langkah selanjutnya adalah pemberian pupuk. Pupuk yang digunakan bisa menggunakan pupuk tinggi atau chemical growth atau pupuk pertanian yang harganya lebih murah dengan dosis 50-60 ppm. Urea atau pupuk urea yang memacu pertumbuhan jenis fitoplankton yang bersifat stabil 30-40 ppm Za. Umber nitrogen 20-30 ppm SP36 atau TSP, 1-5 ppm FeCl 3 dan 1-5 ppm et-deta tergantung zat organik yang di perairan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.